Dia menjadi kaki tangan kepada raja. Orang-orang administrasi dalam kerajaan Niniwe, orang yang juga terhormat, yang terpandang, mereka bertobat, mereka percaya, mereka merendahkan diri, mereka sama seperti raja. Ini adalah hal yang kita harus pelajari di dalam keluarga kita. Kita harus demikian. Saudara, banyak orang Kristen doanya seperti ini, Tuhan berkati. Tidak pernah berdoa, Tuhan berkati orang di sebelah, Tuhan berkati jiran saya. Tapi kalau berdoa, Tuhan berkati keluarga saya berkati. Berkati saya punya keluarga. Semuanya di sini Tuhan. Kalau nyanyi, curahkanlah kuasa-Mu dalam kurungan untuk keluargaku. Ada lagi dalam kurungannya, saja. Doanya seperti itu. Keluargaku, 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 aku, saya, mi, kami. Salah? Tidak salah. Salahnya? Doanya tidak sepakat. Kenapa tidak dijawab? Doanya tidak sepakat. Bapaknya setungkus-tungkus berdoa, ibunya santai-santai. Ibu berpikir seperti ini, Bapak sudah berdoa, doa saya sudah tidak diperlukan. Memang benar kalau Bapak sudah berdoa, doa ibu sudah tidak diperlukan. Apa yang diperlukan dalam keluarga sudah diutarakan oleh sang Bapak. Tetapi Tuhan memandang satu hal, kebersatuan itu Dia pandang sebagai hal yang Dia hormati. Amin. Macam mana saya membuktikan itu, saudara-saudara? Macam pandai-pandai saja kita main pastor ini. Pandai-pandai lagi kita cakap, Tuhan konon-konon mau menghormati manusia yang bersatu. Dari mana konon-konon Dia dapat itu? Dari mana itu konon-konon Dia dapat? Dari Alkitab Dia dapat. Alkitab berkata, Nimrod dan orang-orangnya sekalipun buat hal yang jahat, perkara yang bukan rohani, tapi Tuhan nampak dan melihatnya sebagai sesuatu yang Dia hargai. Dengar baik-baik, saya tidak bermaksud mau mengindahkan dan memuliakan dan meninggikan perbuatan jahat ataupun tingkah laku ataupun rancangan-rancangan yang tidak benar. Saya cuma mau berkata, pesan saya, message saya masih tidak lupa pesan saya. Tuhan hargai kesatuan. Saya tidak berkata Tuhan hargai kesatuan orang-orang yang ada dengan Nimrod pada masa itu. Dia tolong orang-orangnya Nimrod untuk membangun, tidak. Tapi saya mau berkata, Tuhan menghargai kesatuan sehingga Dia mengakui. Gembala pernah berkata, Tuhan tabik kepada orang-orang yang ada bersama dengan Nimrod. Alkitab berkata, Tuhan sendiri berkata, mereka akan berhasil. Tuhan berkata, mereka akan berhasil. Itu berarti Tuhan akui. Apa yang diakui? Bukan pekerjaannya mereka, tapi yang diakui oleh Tuhan itu ialah kebersatuan mereka. Tapi karena tujuannya jahat, Tuhan tahu, Tuhan akui, kalau dibiarkan memang berhasil. Itu sebabnya Tuhan turun, hancurkan perancangan mereka. Kenapa Tuhan harus turun hancurkan rancangan mereka? Sebab Tuhan tahu dan Tuhan percaya mereka akan berhasil. Kenapa Tuhan tahu mereka akan berhasil? Sebab mereka bersatu. Dan Tuhan hargai. Amin. Amin. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan ayat yang terakhir, bukan ayat 9. Ayat 9. Ada satu yang istimewa yang kita harus belajar sama-sama perhatikan. Ayat 9 dikatakan di sini. Ayat yang pertama daripada ayat 9. Siapa tahu? Waktu gembala perhatikan ayat ini dan gembala melihat kepada kata siapa tahu, ada sesuatu yang melanda hati
hati saya, saudara-saudara. Saya berkata, wow, luar biasa. Orang ini daripada raja, pembesar, rakyat, dan kambing di Nineveh sanggup, rela, mau, setuju, dan sepakat untuk sama-sama bertobat, menyesal, puasa dan berdoa, dan berbalik kepada Tuhan. Karena panduan mereka apa? Panduan mereka apa? Apakah ada jawaban? Apakah ada janji daripada Tuhan sebagai panduan untuk mereka buat acara yang besar ini? Ataupun lakukan perkara yang besar ini? Ataupun lakukan perkara yang banyak orang lihat sebagai kebodohan? Adakah janji daripada Tuhan? Tidak ada. Patokan mereka, sasaran mereka, tempat mereka berpaut dan berpegang adalah kata siapa tahu. Kata siapa tahu mengajar saya bahwa itu tidak pasti. Halo? Tidak pasti. Rajanya tidak pasti. Pembesar juga tidak pasti. Rakyat juga tidak pasti. Bahwa kalau mereka buat apa yang mereka mau buat, Tuhan akan ubah keputusan. Tapi mereka dalam ketidakpastian berkata, siapa tahu. Itu mengajar kita tentang pengharapan. Dan Tuhan itu memang siap untuk memberikan pengharapan. Saudara, Tuhan siap memberikan saudara semua di sini yang ada di sini. Siapapun saudara, Tuhan siap beri saudara pengharapan. Tuhan siap beri kepada Nineveh pengharapan. Pengharapan yang bagaimana? Pengharapan kecil, pengharapan sederhana, pengharapan S, pengharapan M, pengharapan L, ataupun XXL. Pengharapan atas pengharapan. Karena itu dia hantar pesan terakhir. Halo? Mungkin ini adalah pesan terakhir saudara. Saya tidak tahu. Tapi Tuhan selalu mau mengantar kepada kita pesan. Pesan terakhir. Mungkin besok pesan terakhir saudara sampai. Mungkin tahun depan pesan terakhir saudara sampai. Gembala cuma mau berkata, waktu pesan itu sampai, saudara boleh mengubah kutub menjadi berkat. Waktu saudara sanggup menjadi sama seperti kota Nineveh, walaupun tidak pasti, tapi di dalam pengharapan, berkata, mana tahu Tuhan akan berbalik dan menyesal dan berpaling dari mukanya yang bernyala-nyala sehingga kita tidak binasa. Tapi dalam pengharapan, sekalipun tidak ada kepastian, seluruh Nineveh dia bersatu, mereka bertobat, dan pertobatan mereka yang bersatu, tindakan iman mereka yang bersatu telah membuat, telah menambah hatinya Tuhan, telah menggerakkan Tuhan. Kesatuan menjadikan ketidakpastian nyata. Kesatuan mereka sudah tambah hatinya Tuhan, menggerakkan hatinya Tuhan, memadamkan kemarahannya Tuhan. Karena setiap daripada mereka menganggap bahwa rencana Tuhan itu memang benar, dan kita harus memandang amaran pemberitahuan daripada Tuhan sebagai hal yang serius. Amin. Saudara-saudara, gembala adalah orang yang tidak mau menjadi pemberita untuk keselamatan orang dengan menakut-nakutkan orang dengan neraka dan surga. Saya tidak mau. Saya tidak percaya dengan hal seperti itu. Percayalah Yesus, kalau tidak masuk neraka engkau. Saya lebih percaya, ikutlah Yesus yang mengasihi engkau.
Dia akan bawa engkau ke tempat yang paling indah untuk saudara boleh tinggal. Amin. Saya mau mengatakan, kalau saudara mau berbalik kepada Tuhan, saudara bersatu. Saudara-saudara, mungkin ada yang berkata, macam mana? Saya ini sendiri, saya seorang pribadi yang sendiri, saya independen. Saya mau bersatu dengan siapa? Tubuh, jiwa, dan rohmu bersatu untuk kembali kepada Tuhan. Jangan rohmu mau pulang kepada Bapa, dagingmu tidak mau. Kalau roh saudara seret daging, kamu setengah mati. Amin. Setengah mati kalau roh seret daging kita, saudara-saudara. Mau bikin ibadah hari Minggu, diseret daging ini ke roh setengah mati. Setengah mati. Mau bangun kepala ditarik. Kalau roh yang seret daging. Tapi kalau daging dan roh kerjasama, bunyi jangkrik, bangun. Bangun tidak lagi berdoa di dalam roh. Macam mana berdoa di dalam? Duduk, melamun, matanya memandang dinding. Tidak buat apa. Rupa-rupanya mau loading. Mau loading dari komputer. Lambat, CPU. Dan CPU tidak berkuasa tinggi. Lambatnya. Dia masih mimpi, tapi sudah bangun, matanya terbuka. Itu karena roh harus seret daging. Tapi kalau tubuh, jiwa, dan rohmu bersatu, bangun-bangun, lompat terus masuk di dalam kamar mandi. Mandi dengan cepat dan bersih. Jangan cepat tapi tidak bersih. Dan pakai baju, pandang di depan, dan katakan, walaupun pastor handsome, saya lebih handsome, sebab kemuliaan Tuhan ada pada saya. Amin. Amin. Saya percaya semua orang indah di dalam Tuhan. Kita keluar sejak dari tajuk. Keluar dari tajuk. Saya pergi di Lipo, di Jawa Wih. Dan ada doa puasa. Dalam doa puasa, ya luar biasa. Kemudian selesai ibadah doa jam 2, ya nanti mau sambung mungkin jam 3, 4. Saya duduk di luar gereja. Tiba-tiba ada orang datang jumpa saya. Orang ini dari Irian Jaya, orang Irian. Orangnya gelap, rambutnya keriting. Nah, dia berkata, pastor ini orangnya luar biasa. Benar, oke. Pastor ini orangnya diberkati sekali. Benar, oke. Saya tidak mengerti. Apanya yang luar biasa tentang saya dan apanya yang saya diberkati. Nanti dia sambung. Ternyata pastor ini orangnya ganteng. Hanya itu saya diberkati dan luar biasa. Saya rasa geli sebentar. Saya terus. Kemudian tanpa disadari dia langsung bicara. Dia bicara pasal diri. Dan dia berkata, tidak seperti saya, pastor. Saya ini hidung saya besar, kulit saya hitam, rambut saya keriting. Dia berkata, saya jelek. Saya berkata, kamu harus bersyukur kepada Tuhan. Sebab kamu memandang dengan mata kamu. Kamu tidak memandang dirimu dengan matanya Tuhan. Amin. Saya sempat katakan kepada dia, brother, apa jadi kalau matanya Tuhan memandang kamu
lebih indah daripada saya. Oh dia bilang, mama, apa dia bilang? Baru dia bilang, iya kan pastor? Iya kan? Dia sudah tidak bicara. Saya harap dia kembali sadar akan apa yang Tuhan mau dia sadar. Semua orang indah di mata Tuhan. Amin. Kita jangan tidak bersyukur dengan siapa kita. Sebab siapapun kita sudah cukup indah di mata Tuhan. Kenapa orang memandang, oh si Anu jelek, si Anu tidak cantik, si Syaruk kan handsome, si Gojol lebih cantik dari dia. Kenapa? Sebab manusia dikorupsi, kepala otak mereka sudah dikorupsi dengan pikiran-pikiran palsu dunia. Sehingga mereka tidak boleh melihat semua orang indah. Amin. Semua orang indah. Amin. Sekarang kita masuk balik. Oke. Masuk balik. Tinggalkan yang itu. Tapi kalau tubuh jiwa roh saudara bersatu, saudara dengan senang melakukan apapun pekerjaan. Sama ada ibadah, pekerjaan saudara, urusan di dalam rumah tangga, urusan di pejabat, urusan apapun. Kalau ada kesatuan tubuh jiwa roh saudara, percaya Tuhan, berdoa, berharap kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, tidak pernah ada benar. Amin. Untuk ikut Tuhan dan untuk melayani, kalau bersatu tubuh jiwa roh senang. Kata enak di Indonesia gampang. Gampang. Enak. Manis. Menyenangkan. Tapi perlu ada kesatuan. Amin. Dalam kesatuan, ketidakpastian nyata. Dan kesatuan itu yang mengundang mujizat terjadi. Sehingga keputusan muktamar Tuhan diubah. No menjadi yes. Hukum ditukar menjadi diampuni. Binasa diganti dengan pemulihan. Kehancuran diganti dengan keteguhan. Amin. Ayat 10, mujizat itu terjadi. Ayat 10, ketika Allah melihat perbuatan mereka, balik dari tingkah lakunya yang jahat. Dengar, perhatikan, mujizat Tuhan terjadi. Menyesalkan Allah kerana malapetaka yang dirancangkannya kepada mereka. Ia pun tidak jadi melakukan. Inilah bukti, inilah kebenaran Tuhan, bahwa Dia mau, Dia sanggup untuk mengabaikan keputusannya, mengabaikan siapa Dia, demi untuk anaknya yang mau berbalik daripada kejahatan. Saya mau berkata, seorang bapak itu ada egonya, tapi itulah ketuhanan Tuhan yang sejati. Egonya boleh disingkirkan. Untuk saudara ini, cerita anak yang terhilang, tentunya ada ego bermain di sana, bukan? Seorang bapak yang mengasihi anak, tiba-tiba anak itu bukan saja memberontak, kurang ajar lagi. Kamu tahu apa yang dia katakan? Yang saya tidak bermaksud ubah kita, tapi saya berkata seperti ini. Saya berkata seperti ini. Apa yang dimaksudkan anaknya seperti ini? Bapak, saya tahu nanti kau memang akan mati, pasti mati. Hartamu akan dibagi dua. Satu untuk saudara saya, satu untuk saya. Sebahagian untuk dia, sebahagian untuk saya. Pasti kau mati, bukan? Sebelum kau mati pun, bagian dulu bagian saya. Sekarang saya mau hak saya. Mau ajar kan? Dia ada hormat. Bapaknya lagi. Tentu bapaknya kecil hati.
Tentu bapaknya kecewa, tentu sakit hati, tentu ada ego yang bermain di sana. Tapi dia sanggup ketepikan egonya. Alkitab berkata, dia tunggu anaknya pulang. Hati bapak selalu mau melihat anak-anaknya pulang. Tuhan mau selalu melihat ciptaannya pulang kepadanya. Tuhan mau sebagai kekasih kita melihat saudara dan saya, kekasih-kekasihnya, untuk pulang ke rumahnya. Jangan kita hidup melacur kepada dunia ini. Tuhan kekasih kita mau kita pulang dan kita bersama-sama dengan Dia. Kita tidak setia, Dia setia. Dia tunggu saudara dan saya pulang. Untuk saudara dan pulang. Untuk saudara dan saya pulang. Rahasianya, tubuh jiwa roh kita harus bersama. Sama-sama pulang. Roh mau pulang, jiwa juga harus mau pulang. Daging kita juga harus merasa mau pulang. Daging kita harus support, beri sokongan kepada jiwa dan roh kita. Kalau tidak, kita tidak akan pernah melakukan. Amin, saudara-saudara. Kita baca ayat yang terakhir, saudara-saudara. Kepala sampaikan, Tuhan memulakan rencana untuk mengakhiri Nineve, tapi akhirnya keputusannya diubahkan. Semuanya gara-gara Nineve, karena Nineve, sebab Nineve, karena Nineve bersatu, berbalik daripada jalan mereka yang salah, yang jahat, dan kembali bertobat, menyesal, dan mau mengikuti Tuhan. Menghentikan rencananya. Itu berarti keselamatan bagi Nineve. Sekali lagi, saudara dan saya adalah seumpama kota Nineve. Silakan buka Mazmur 133. Kita tahu ya. Kalau ulang sekali, saudara dan saya adalah seumpama kota Nineve. Kita sudah dirancangkan untuk dihukum. Kita dirancangkan untuk dihukum. Tuhan hantar pesan yang terakhir. Tuhan hantar seorang Yunus. Lahir ke dunia. Dulu dia mengantar Yunus, seorang manusia, seorang nabi. Kali ini Yunus yang dia hantar adalah dia sendiri yang turun lahir sebagai manusia dan dinamakan Yesus. Dipanggil juga nabi, dipanggil anak manusia, dipanggil juga anak Allah. Yesus turun untuk memberikan kepada kita amaran. Dan juga bukan saja amaran. Kalau Yunus yang di Nineve, dia hanya datang bagi amaran dan tidak memberi jalan keluar. Dia bagi warning tapi tidak bagi jalan keluar. Tapi Yunus akhir zaman turun ke dunia ini, dan dia hadir di tengah-tengah kita. Dia kabarkan amaran benar daripada kerajaan surga, kebinasaan atas kita. Tapi dia sempat bagi kita jalan keluar. Dia nyatakan untuk saudara yang sudah terima warning, saudara sudah terima surat amaran. Di dalam surat amaran yang sama disertakan, diikut sertakan kata-kata perjanjian dan rahasia untuk jalan keluar daripada hukuman. Injil Yesus adalah jalan keluar. Saudara bertobat, saudara terima Dia, saudara beri dirimu dibaptis di dalam namanya Tuhan,
ada jalan keluar. Waktu tubuh jiwa roh saudara bersatu untuk mengikuti dan taati Injil, kita akan jadi kota Nineve yang tidak akan dibinasakan. Kita akan menjadi kota yang berdiri megah. Kita akan menjadi kota yang bukan hanya Nineve yang ada di satu kota yang datar. Kita dipanggil kota Nineve yang berada di atas gunung, di tempat yang tinggi, yang kelihatan, yang memuliakan Tuhan, yang selalu memancarkan terang kasih kemuliaan Tuhan Yesus. Kesatuan. Gembala ulang sekali lagi, gembala tidak dengan cuma-cuma, dengan sia-sia, pungut. 3 kata ini untuk dijadikan slogan gereja. 1 iman, 1 hati, 1 visi. Memang perlu bukan saja untuk gereja ini, perlu untuk keluarga saudara, perlu untuk saudara secara pribadi, perlu untuk negara kita sekaligus. Dan kita harus belajar memperhatikan. Gereja kita akan menjadi kota Nineve, keluarga saudara akan menjadi kota Nineve, saudara akan menjadi masing-masing kota-kota Nineve yang akan memuliakan Tuhan. Tapi kita harus belajar bersama. Tahun ini adalah tahun di mana Tuhan berkata, don't worry. Don't worry, jangan naik lori. Kita terus di dalam hadiratnya Tuhan. Kita dalam rencananya Tuhan. Kekal dalam rancangan Tuhan. Tuhan teruskan pesannya. Semuanya oke. Pelayanan kita oke. Termasuk pelayanan yang baru. Pelayanan Cornerstone akan menjadi oke. Pembangunan kita oke. Mana duitnya? Oke, pastor tidak tahu. Tapi oke, Tuhan lebih tahu. Semuanya oke. Tetapi apa yang kita haruskan dan pasti dan perlu kita jadikan oke adalah ibadah kita harus oke. Doa kita harus oke. Pelayanan kita secara pribadi harus oke. Kepimpinan harus hidup dalam Tuhan secara oke. Pelayan-pelayan harus hidup dalam Tuhan secara oke. Keluarga-keluarga bukan saja ibadah secara oke, tapi mengiringi Tuhan secara oke. Dan oke-nya Tuhan diokekan atas gereja kita. Amin. Saudara siap? Saudara siap menjadi oke di dalamnya Tuhan? Saudara siap mau oke di dalam rencana Tuhan? Kesatuan itu saudara simpan di dalam pikiran, letakkan di dalam hati, selubungkan itu sebagai pakaian saudara. Kesatuan. Para pemimpin, para pelayan, seluruh jemaat, setiap keluarga, para suami, para istri, pemuda-pemudi, remaja, bahkan kanak-kanak, mari jangan buang masa hanya slogan, hanya teriakan kata slogan gereja kita. Kami gereja Tabernacle of Praise, the Tabs, kemah pujian, kami satu iman, satu hati, dan satu visi. Kita jangan buang masa, laungkan slogan semata-mata. Kita hidup
dalam slogan itu. Slogan itu kita hidupi di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita. Semuanya memang akan menjadi oke. Amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan yes. Yes. Yang percaya katakan woo. Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya, oh alangkah baiknya, kalau tubuh jiwa roh saudara bersatu di dalamnya Tuhan. Alangkah baiknya, sebab saudara tidak bertumpus-lumpus. Amin. Maksud saya, alangkah baiknya di dalam Tuhan kalau kita tubuh jiwa roh bersatu. Waktu saudara puasa, Anda tidak komplain, pening kepala, pening leher, pening perut, pening dada. Anda tidak komplain gastrik. Anda tidak komplain tidak berdaya. Kenapa? Sebab daging topang roh, roh menopang jiwa, jiwa memberikan kekuatan kepada daging, roh memberi sokongan kepada daging. Bersatu. Anda puasa, waktu pastor bilang berhenti puasa, pastor peduli kau mau berhenti, saya masih mau terus. Kenapa? Sebab saudara sudah tidak perlu dipaksa-paksa. Saudara buat segala sesuatu secara indah. Kenapa indah? Sebab ada kesatuan. Gereja kita, saudara-saudara, ada pengkhotbah yang kita undang sudah berapa kali kita undang pengkhotbah datang dan menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kita. Waktu mereka dengar kerinduan kita untuk membangun, kebanyakan daripada mereka berkata seperti ini, kalau soal beli tanah, soal bangunan untuk Tuhan itu kecil, tapi untuk kita yang mendengar besar. Kenapa? Untuk Tuhan kecil, untuk orang yang mengerti hati Tuhan kecil, sebab mereka mengerti kuasa kesatuan. Memang kecil kalau saudara dan saya bersatu. Kemana bersatu, pastor? Awas kalau jangan cakap kita kumpul duit ya. Oke, saya mengerti. Untuk saya mengatakan visi ini kepada kita semua untuk dijadikan satu visi yang kita kerjakan sama-sama. Saya pun khawatir cakap awal-awal. Nanti malu ini. Nanti bukan saja saya yang malu, nanti anak-anak rohani saya semua malu, kesian. Nah itulah masalah manusia. Takut kenapa? Bukan takut gagal. Takut apa? Takut malu. Takut malu. Tapi saya tahu, kalau kita benar-benar bersama, cukup saudara-saudara. Kita buat perkara kecil, tapi kita bersatu sama-sama di dalamnya. Itu sudah cukup untuk membuat Tuhan yang pada awalnya menahan pembangunan kita. Mungkin ada 2-3 sebab dia tahan. Akhirnya kalau saudara sama-sama bersama. Saudara, semua mata pandang tangan saya. Semua mata jemaat pandang tangan saya. Pandang ini. Kalau kita bersatu dalam hal-hal yang kecil, pandang, nampak? Semua nampak? Ikut di mana tangan saya pergi. Dalam hal yang kecil, tunang. Semua nampak berdiri. Saya paham, saya mengerti, saya dapat tahu. Yang melayani sendiri pun
Ada yang gagal buat dia. Besar kayak itu. Besar? Itu kecil. Yang kecil itu pun kita setengah mati. Kita harus seret daging kita untuk mendisiplinkan diri kita, untuk terlibat sama. Saya tidak berkata, ambil gajimu 1 bulan, lemparkan masuk sana. Saya berkata, dengan iman, hai pemuda dan pemudi, remaja bahkan kanak-kanak, mari kita bersatu. Tidak sulit. Anda belanja, ada lebih, sampai di rumah masih ada dalam poket, keluarkan, masukkan dalam satu tabung khusus. Saya suruh saudara Julius, seorang laki-laki, jahit pundi-pundi kecil, warna merun, sudah dibikin cantik-cantik. Banyak orang suka ambil, dijadikan perhiasan, tidak pernah difungsikan. Saya berkata, apa salahnya? Saya sedang mengajak saudara dalam hal yang kecil saja kita mulakan. Tapi kalau kita gagal, kita semua mimpi untuk hidup ibadah dalam sebuah gereja yang kelihatan menyenangkan daging kita. Bolehkah kita juga menyenangkan daging kita? Bolehkah? Boleh. Apa? Tidak salah menyenangkan daging. Ini kan daging saudara punya. Jangan layan kemauannya. Kalau daging kita ini layak untuk dijaga, dipelihara supaya sehat, layan sama-sama. Amin. Kalau Anda mau sekali-sekali rasa selesa duduk ibadah, tidak panas, duduk di kursi yang tidak buat tulang belakang suara sakit, Anda rasa seperti itu, mau yang selesa sedikit pastor. Kebetulan nanti semua kan tidak akan menjadi muda, akan menjadi tua. Mungkin mau duduk di kursi yang sedikit selesa, tidak salah. Salahnya ialah saudara mau yang tidak berat disuruh dikerjakan, sulit mau dikerjakan. Sama-sama mau, sama-sama tidak dikerja. Salah. Tidak sesuai pikirannya Tuhan, maka tidak akan jadi. Sesuai pikirannya Tuhan, sesuai maunya Tuhan, keinginannya Tuhan, kesukaannya Tuhan, kita belajar. Alkitab berkata, setia dalam hal yang kecil, dipertanggungjawabkan dalam hal yang basah. Yang apa? Yang apa? Yang basah. Yang basal. Saya mengundang jemaat tahun ini supaya benar-benar oke. Mari saya mengundang saudara. Saya tidak kisah, saudara. Tuhan juga tidak kisah. Anda datang di sini, orang tua Anda datang, hanya 5 sen. Hanya 5 sen. Itu sudah cukup untuk membuatkan telinga Tuhan tergerak dan menarik perhatian matanya. Karena kecil Alkitab berkata Yesus mengangkat tinggi seorang wanita yang hanya memberi 2 peser berbanding dengan seorang yang mencurahkan uang yang banyak di dalam tempat persembahan. Kalau kita benar-benar mau melihat kemuliaan, saudara,
Tujuan Tuhan bentuk kita menjadi satu keluarga dan satu gereja. Cuma satu, supaya kita dapat membuktikan. Orang membangun gereja karena mereka mempunyai uang banyak. Karena uang banyak. Dan di mana tempat dan kesempatan untuk Tuhan, namanya ditinggikan dan dimuliakan. Tapi dengan saudara dan saya yang tidak punya apa-apa, yang memang kosong dan memang tidak ada apa-apanya, hanya saudara dan saya orang-orang biasa yang memiliki Tuhan yang luar biasa. Kalau kita sama-sama, kalau kita sepakat, kalau kita satu iman, kalau kita satu hati, kalau saudara dan saya satu visi, buat perkara yang kecil, namanya akan dimuliakan melalui saudara. Yang kecil itu ialah buat ibadah saudara secara teratur. Perkara kecil itu ialah saudara datang ibadah tepat masa. Ya, lambat sedikit ada urusan-urusan, tapi usaha tepat masa. Hal tepat masa itu perkara kecil, saudara-saudara. Kecil. Amin. Orang mandi lambat, Anda mandi cepat, itu perkara kecil. Orang bangun lambat, Anda bangun awal, itu perkara kecil. Orang tidur awal hari Minggu malam, orang tidur lambat, Anda buat keputusan tidur awal supaya boleh bangun awal, itu perkara kecil. Orang tidak berdoa, saudara berdoa, itu perkara kecil. Orang tidak mengangkat tangan, orang merasa malas, orang merasa bosan untuk memberi pujian kepada Tuhan, tapi saudara angkat tangan dan engkau muliakan Dia, itu perkara kecil. Orang tidak membaca firman Tuhan, tapi saudara karena cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan dan hormat Tuhan dan mau lebih menyayangi dan mengasihi Dia, engkau baca firman Tuhan. Engkau baca buku importasi yang diberikan kepada Anda dengan percuma. Bukan percuma Indonesia, percuma Malaysia. Gratis. Anda baca itu. Bukan baca satu buku dalam satu hari. Baca selembar, sehelai dalam satu hari. Dan engkau baca juga Alkitab dalam satu hari. Jangan baca 1 jam. Baca 5 menit sudah cukup kalau kau mau merenungkannya. Itu perkara kecil, saudara-saudara. Para pemimpin dan para pelayan, engkau berusaha untuk membangkitkan dirimu dan meningkatkan pelayananmu, itu perkara kecil. Kau belajar dan mau belajar dan terus belajar, itu perkara kecil, saudara-saudara. Kamu ibu, engkau ada banyak masa untuk lepak dan cerita kosong. Mungkin tidak gosip, tapi cerita kosong. Tapi saudara memilih untuk tidak berkumpul untuk cerita kosong, tapi Anda memilih untuk buat keputusan untuk berkumpul dengan sesama orang percaya dan membahas dan memperkatakan firman Tuhan, atau bersaksi, atau pergi melawat orang yang perlu dilawat untuk dipanggil atau untuk diajak masuk dalam keluarganya Tuhan. Perkara kecil. Tapi kalau kita kerjakan bersama-sama,